5 tahun yang lalu di kota kita dihantam COVID. Banyak dari kita yang sudah lupa peristiwa itu. Tapi bagi saya pribadi, 2,5 tahun mengurusin COVID adalah ujian integritas yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan menakdirkan saya menjadi wali kota yang disebut gubernur, mengurusi kota 11 juta penduduk di saat umat manusia menghadapi bencana kesehatan terbesar dalam sejarah manusia modern. Di mana saya dapat laporan kepala dinas, tidak pernah terbayangkan datang Pak Anies, makam kita penuh. Tidak pernah terbayang ada laporan makam itu penuh, harus cari makam. Anda bayangkan mimpin kota tiap hari terima laporan kematian. Tapi sekalian, periode itu adalah periode di mana saya katakan pada tim, ini yang kita butuhkan adalah kepercayaan dari publik pada negara. Rakyat harus percaya. Kenapa rakyat harus percaya? Karena tidak bisa menangani pandemi itu hanya tangan negara. Semua orang harus terlibat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya lakukan hal yang benar walaupun tidak populer. Yang kedua, lakukan hal yang benar walaupun bertentangan dengan pemerintah pusat. Ini ujian integritasnya nih. Di mana ujian pertamanya? Ujian pertamanya ketika fakta-fakta ditutupi dan kami pilih buka. Itu ujian integritas tuh. Kami pilih mau buka, pemerintah pusat bilang jangan. Kami merasa kalau dibuka membuat orang sadar dan percaya kami tidak nutup-nutupi. Pemerintah pusat bilang jangan dibuka karena kalau dibuka menimbulkan kepanikan. Oke? Lalu saya bilang pada teman-teman semua, ini ada catatan di situ. Jangan takut atas opini hari ini. Jangan takut atas apa yang ditulis hari ini. Tapi takutlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka akan menengok keputusan kita berdasarkan data yang lengkap. Hari ini kita kerjakannya potong-potongan. Itu ujian integritas yang paling besar. Dan saya ingat ketika kita harus ambil keputusan waktu itu yang namanya rem darurat bulan September 2020. Saya di sidang khusus oleh para menteri gubernur Jakarta. Karena pada hari itu stok di Jakarta anjlok karena Jakarta memutuskan darurat. Dan saya bilang pada semua, gak apa-apa kita dimarahin. Tapi kita sedang menyelamatkan manusia, nyawa manusia. Dan ini tantangan terbesarnya. Kenapa? Karena yang kita kerjakan sifatnya mencegah. Mencegah itu keberhasilannya tidak gampang dibuktikan. Oke? Pemadam kebakaran, ada peristiwa kebakaran 10 rumah, dia memadamkan dan padam dalam 2 jam mudah diukur. Tapi pemadam kebakaran berkeliling ke semua rumah mencegah kebakaran tidak bisa dibuktikan. Dan pada saat itu dilema yang kami hadapi adalah if you do it, kalau Anda kerjakan, mencegah tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau membiarkan, kami yakin itu akan terjadi. Selama 2 tahun itu isinya ujian keputusan-keputusan integritas. Kenapa? Karena berhadapan dengan opini publik, berhadapan dengan pemerintah pusat yang prinsipnya berbeda. Nah, kami merasa bahwa integritas. Kenapa? Karena kami butuh rakyat Jakarta percaya. Dan alhamdulillah rasanya rakyat Jakarta percaya pada pemerintahnya pada masa pandemi kemarin. Karena insya Allah pemerintahnya jujur di dalam menyampaikan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. Gitu. Luar biasa, terima kasih. Izinkan pertama saya menyampaikan terima kasih apresiasi telah bersabar menunggu kehadiran kami beberapa waktu ini, dan sebuah kehormatan ketika saya bisa berdiri di hadapan para pimpinan perusahaan dari Jepang yang khusus berkunjung ke Indonesia. Dalam percakapan bulan lalu, beliau menyampaikan bahwa ini akan berbicara tentang kepemimpinan. Sesuatu yang agak unik, karena saya diminta bicara kepemimpinan di hadapan para pemimpin. Sehingga ini seperti menggarami air laut. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat. Saya akan bercerita tentang pengalaman di dalam memimpin sebuah kota bernama Jakarta yang penduduknya
di dalam kota 11 juta, tapi dengan penduduk sekeliling Jakarta adalah 35 juta orang, memiliki porsi 8% dari national GDP, itu disumbangkan oleh satu kota bernama Jakarta, dan di kota ini terdapat permasalahan-permasalahan mendasar yang sudah menahun. Ketika memimpin, kita semua punya pengalaman. Semakin posisinya rendah, semakin jelas deskripsi tugasnya. Semakin tinggi di dalam struktur organisasi, semakin abstrak tugasnya. Begitu juga di dalam organisasi pemerintahan. Di Jakarta ada 11 juta penduduk. Saya memimpin seluruh pegawai di kota ini, jumlahnya hampir 200.000 orang. 200.000 orang itu dari mulai head of department, pimpinan departemen, sampai petugas pembersih di jalanan. Semua ada dalam kepemimpinan di bawah gubernur. Dengan organisasi sebesar ini, 200.000 orang, seorang pemimpin tidak bisa memimpin hanya dengan mengandalkan struktur organisasi atau mengandalkan kepada target-target untuk dicapai. Tapi pemimpin harus memulai dengan menegaskan nilai-nilai yang dipegangnya dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh organisasi. Nilai inilah yang kemudian saya rumuskan ketika saya memimpin Jakarta. Apa nilai-nilai yang menjadi pegangan? Satu adalah nilai keadilan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana penjelasan Anies Baswedan tentang penanganan COVID-19 di tahun 2020 teman-teman hingga 2022 kalau tidak salah. Dan itu memang masa kelamnya bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Tapi pertanyaannya adalah siapa pemimpin mana yang benar-benar tahan terhadap ujian ini Kita bersyukur bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang bertahan dan kuat dalam segi ekonomi, dalam segi kesehatan dan sebagainya. Karena banyak juga negara yang kolaps teman-teman karena melakukan lockdown karena melakukan dan anggarannya itu sangat-sangat besar. Dan Indonesia, kita bersyukur Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil menangani hal tersebut. Dan apa yang dikatakan Anies, bagaimana mereka melakukan tugas yang berat ini teman-teman, ini luar biasa. Sampai-sampai Anies menentang Jokowi Dan itu adalah hal yang sangat hebat sangat luar biasa. Seperti kata Anies bahwa ini adalah berbicara soal integritas bagaimana kepercayaan publik tentang apa yang mereka kerjakan. Dan kalau kita melihat memang teman-teman, Jakarta adalah salah satu kota juga atau provinsi yang berhasil dengan cepat menangani COVID-19 kalau kita melihat. Walaupun banyak sekali juga korban dan kita prihatin hal tersebut. Memang semoga di kedepan kita aman-aman saja teman-teman. Kita tidak ingin hal seperti ini terulang kembali karena memang kelam sekali di masa tersebut. Dan kemudian bagaimana Anies juga bercerita tentang bagaimana ia menentang pemerintahan pusat pada saat itu adalah pemerintahan Pak Jokowi teman-teman, tentang sebuah data yang harusnya dibuka tapi pemerintahan pusat tidak ingin membuka data tersebut. Nah ini membuat tegang yang luar biasa juga kan. Di sisi lain Anies adalah bawahan gubernur, sedangkan pemerintah pusat adalah presiden dan sebagainya. Dan kemudian di sini kita melihat kinerja Pak Anies luar biasa teman-teman di tengah
COVID yang melanda ya, di situ juga pembangunan JIS waktu itu ya dilaksanakan ya sampai selesai, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?